إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita masuk bagian terakhir dari sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah pada malam hari ini kita membahas tentang detik-detik terakhir kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir kita membahas tentang Hajjatul Wada, haji perpisahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kurang lebih 80 hari setelah itu beliau dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala. Setelah beliau berdakwah selama 23 tahun, 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah, beliau telah menyampaikan risalah semuanya. Beliau telah menunaikan amanat dan beliau telah benar-benar menasihati umat. Maka mulailah tampak dari ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan beliau bahwa beliau hendak meninggalkan dunia ini. Tampak dari ucapan beliau, dari perbuatan beliau, seakan-akan beliau sudah pamitan. Di antaranya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya kalau Ramadan iktikaf 10 hari terakhir. Tapi menjelang wafat ini ternyata beliau iktikafnya 20 hari. Tahun 10 Hijriah. 20 hari iktikafnya. Berarti sudah lain daripada biasanya, tidak seperti biasanya. Demikian pula malaikat Jibril alaihi salam biasanya kalau Ramadan datang sekali, tapi tahun ini datang 2 kali. Lain dari biasanya. Karena itu beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada putri tercintanya Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anha, la ara dzalika illa iqtiraba ajali. Aku tidak melihat hal itu melainkan telah dekatnya ajalku. Jadi beliau mengatakan kepada putrinya, ini adalah pertanda saya akan segera meninggalkan dunia ini. Kemudian beliau juga berpisahan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika itu sahabat Mu'adz mau dikirim ke Yaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tausiah panjang lebar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat Mu'adz, "Ya Mu'adz, innaka 'asa alla talqani ba'da 'ami hadha wa la'allaka an tamurra bi masjidi hadha wa qabri." Wahai Mu'adz, boleh jadi kamu tidak akan ketemu lagi dengan aku setelah tahun ini. Boleh jadi kamu nanti hanya lewat masjidku ini dan lewat kuburanku. Jadi kata Rasulullah SAW, wahai Mu'adz, kamu nanti pulang dari Yaman dan tidak ketemu aku lagi. Kamu hanya bisa ke masjidku ini, Masjid Nabawi, dan ke kuburanku. Lalu sahabat Mu'adz menangis karena beliau merasa berat kalau harus berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga ketika Hajjatul Wada, haji perpisahan, beliau sering mengatakan dan selalu diulang-ulang, la'alli la alqakum ba'da 'ami hadza wa la'alli la ahujju ba'da 'ami hadza. Boleh jadi aku tidak akan ketemu kamu lagi setelah tahun ini. Boleh jadi aku tidak akan haji lagi setelah tahun ini. Jadi benar-benar perpisahan. Kemudian juga ketika Hajjatul Wada turun salah satu ayat yang juga merupakan ayat terakhir dari Al-Quran,
surat Al-Maidah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah aku cukupkan untukmu nikmatku dan aku ridho Islam sebagai agamamu. Artinya Islam sudah sempurna. Berarti Rasulullah tugasnya sudah selesai, sudah beres, sudah sempurna. Jadi ini isyarat juga tugas beliau sudah selesai. Kalau tugasnya selesai, beliau hendak pergi meninggalkan dunia ini menuju Allah Subhanahu wa taala. Juga turun pula surat An-Nasr, yaitu idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apabila telah datang pertolongan dari Allah dan telah terjadi penaklukan kota Mekah dan kamu lihat manusia sudah masuk dalam Islam berbondong-bondong, maka bertasbihlah kamu dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya, sesungguhnya Dia adalah Maha menerima taubat. Dan ini isyarat, berarti Islam sudah beres, Islam sudah menang, Mekah telah ditaklukkan, manusia telah masuk Islam. Tinggal Rasulullah harus bersyukur, banyak-banyak zikir sambil menjelang dijemput oleh kematian. Dan beliau mengamalkan ini. Beliau kalau rukuk dan sujud mengucapkan Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Beliau menafsirkan ayat tadi itu, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Jadi ini isyarat sudah beres semuanya, berarti beliau hendak segera meninggalkan dunia. Maka dari itu hajinya disebut dengan Hajjatul Wada, haji perpisahan, karena memang saat itu beliau banyak pamitan kepada para sahabat bahwa beliau akan pergi menuju Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga pada permulaan bulan Shafar, beliau meninggal dunia nanti ya, bulan Rabiul Awal. Pada permulaan bulan Shafar tahun 11 Hijriah, Rasulullah SAW keluar ke Uhud, ke medan Uhud. Lalu di sana beliau sholat, menyolati para syuhada Uhud. Dan ini adalah merupakan isyarat beliau pamitan kepada orang yang hidup dan juga pamitan kepada orang yang mati. Dipamiti semuanya oleh beliau. Yang mana di Uhud itu ada sekitar 70 syuhada yang dikuburkan di sana. Di antaranya ada pamanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hamzah asadullah wa asadu rasulih sallallahu alaihi wasallam. Hamzah singa Allah dan singa Rasulnya, dan juga sahabat Mus'ab bin Umair serta para sahabat yang lainnya radhiyallahu taala ajma'in. Jadi ini juga merupakan tanda bahwa kita kalau ke Madinah disunahkan ziarah ke Uhud, syuhada Uhud, memberi salam mereka dan mendoakan mereka. Kemudian setelah itu beliau naik mimbar. Di atas mimbar beliau mengatakan ana faratun lakum wa ana syahidun alaikum wa inni wallahi la anzuru ila haudi al-an wa inni u'titu mafatiha khaza'inil ard aw mafatihal ard wa inni wallahi ma akhafu alaikum an tusyriku ba'di walakinni akhafu alaikum an tanafasu fiha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku yang akan menjamin kamu, aku yang menjadi saksi atas kamu semuanya, dan sesungguhnya aku demi Allah saat ini aku telah melihat telagaku. Jadi Rasulullah sudah melihat telaganya. Ini ilmu ghaib ya. Rasulullah SAW mempunyai telaga, itu ada di padang mahsyar, Haud. Telaga Rasulullah SAW adalah telaga yang paling besar, dan umatnya nanti akan mampir di sana, meminum di sana. Ketika haus hari kiamat nanti, yang airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, lebih wangi dari misik, yang jumlah bejananya sejumlah dan seindah bintang-bintang di langit. Yang minum satu teguk tidak akan haus selama-lamanya. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang minum di telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian beliau mengatakan, aku diberi kunci-kunci perbendaharaan bumi. Dan sesungguhnya aku tidak takut atas kamu untuk menyekutukan Allah sepeninggalku. Yang aku takutkan adalah kamu berlomba-lomba mencari dunia. Jadi kata Rasulullah SAW, aku tidak khawatir kamu syirik, karena insya Allah Islam akan menyebar terus, kesyirikan akan diberantas terus. Yang dikhawatirkan justru malah berlomba-lomba mencari dunia, yang mana akhirnya dampaknya adalah kebinasaan. Berlomba-lomba cari dunia, menghalalkan segala cara. Karena kalau sudah berlomba-lomba cari dunia, yang terjadi adalah saling menjatuhkan. Betul. Ada rombongan anjing 10. Ketika itu mereka berjalan rukun sekali, rukun. Lalu ada orang melempar daging. Bagaimana keadaan 10 ini ketika ada daging? Tukaran semuanya. Ketika tidak ada dunia, rukun. Begitu ada dunia, ribut. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW, dan ini yang terjadi. Sepeninggal beliau banyak peperangan, ujung-ujungnya adalah rebutan dunia, jabatan. Kemudian pada akhir bulan Safar beliau pergi ke kuburan Baqi al-Gharqad pada tengah malam. Lalu beliau memberikan salam kepada mereka, memintakan ampun untuk mereka, dan beliau mengatakan, wa inna bikum lahiqun, sesungguhnya kami akan segera menyusul kamu. Pamitan juga. Baqi ini dekat dengan masjidnya Rasulullah SAW, dan di Baqi ini banyak sekali keluarga Rasulullah SAW dikubur di sana, termasuk istri-istri beliau dan juga sahabat Utsman bin Affan dan para sahabat yang lainnya. Kita kalau di Madinah juga dianjurkan untuk ziarah ke makam Baqi ini. Kemudian pada hari Senin, yaitu hari terakhir dari bulan Safar, Rasulullah SAW menyaksikan jenazah yang dikuburkan di Baqi. Kemudian Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, setelah Rasulullah SAW pulang dari Baqi, aku merasa kepalaku pusing. Lalu aku mengatakan, wa ra'sa, aduhai, betapa sakitnya kepalaku, kata Ibunda Aisyah. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, balana wallahi ya Aisyah wa ra'sa, bahkan aku demi Allah wahai Aisyah, aduhai alangkah sakitnya kepalaku. Kata Rasulullah SAW, kepalamu masih lebih sakit kepalaku. Karena Rasulullah SAW itu kalau sakit penyakitnya 2 kali lipat dari manusia biasa. Karena beliau mendapat pahala 2 kali lipat. Jadi orang kalau dicintai Allah, siap-siap untuk diuji. Ujiannya berat. Semakin kuat iman, semakin kuat ujian. Seseorang diuji tergantung kadar keimanannya. Dan ini adalah permulaan sakitnya Rasulullah SAW. Sakit bukan sakit penyakit, tapi sakit menjelang kematian. Kalau sakit biasa diobati bisa, kalau sakit mati diobati tidak bisa. Ini sakit menuju kematian. Mulai beliau sakit dan ternyata penyakitnya tambah parah. Saat itu beliau berada di rumahnya Ibunda Maimunah radhiyallahu taala anha, dan saat itu istri beliau ada 9. Nanti setelah selesai ini kita bicarakan ya, mungkin berikutnya istri-istri beliau. Istri beliau ada 9. Beliau walaupun sakit yang sangat parah menjelang kematian, tapi beliau tetap adil, berusaha memberikan gilirannya istri masing-masing. Tapi beliau sebenarnya ingin ketika sakit dirawat di rumahnya Ibunda Aisyah. Sehingga beliau tanya-tanya, aina ana ghadan, aina ana ghadan. Saya besok di rumahnya siapa? Saya besok gilirannya di rumah siapa? Rasulullah ingin di rumahnya Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, dan akhirnya semua istrinya setuju ikhlas supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dirawat di rumahnya Ibunda Aisyah. Mereka ikhlas, silakan. Giliran mereka diberikan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Akhirnya beliau dipapah oleh 2 orang sahabat, yang keduanya juga merupakan sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Al-Fadl bin Abbas dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dipapah 2 orang, tapi beliau tetap jalan.
jalan sambil dipapah 2 orang, dipindahkan menuju rumahnya Ibunda Aisyah. Rumahnya dekat ya. Rumahnya Rasulullah sekarang jadi kuburannya Rasulullah itu. Itu dulu rumahnya 9 istri itu. Kecil-kecil rumahnya, bukan besar-besar, kecil-kecil sekali. Sehingga Rasulullah kalau sholat di rumahnya Ibunda Aisyah, sholat tahajud, itu kalau mau sujud tidak cukup, karena di depan ada kakinya Ibunda Aisyah tidur. Sehingga Rasulullah kalau mau sujud, kakinya Ibunda Aisyah dipegang dulu, dipinggirkan. Jadi tidak jauh ya, beberapa meter saja. Kemudian Rasulullah SAW setelah sampai di rumahnya Ibunda Aisyah, penyakitnya tambah parah. Lalu beliau minta disediakan air. Beliau hendak membasahi tubuhnya dengan air itu supaya segar. Lalu beliau ingin memberikan wasiat kepada manusia. Kemudian setelah itu beliau merasa setelah dikasih air tak segar, beliau keluar dan sholat bersama-sama para sahabat. Setelah selesai sholat beliau berkhutbah. Ini khutbah beliau dan ini diulang-ulang oleh beliau sampai menjelang wafat. Yaitu beliau mengatakan di antara isi khutbahnya, inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid, ala fala tattakhidul qubur masajid, inni anhaakum an dzalik. Sesungguhnya orang-orang sebelum kamu, mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka dan orang-orang soleh mereka sebagai masjid tempat ibadah. Ketahuilah, jangan kamu menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid tempat ibadah. Aku melarang kamu dari hal itu. Ini di antara yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang Yahudi, orang Nasrani itu menjadikan kuburannya Nabi, kuburannya orang soleh sebagai masjid tempat ibadah. Termasuk di Roma, di Vatikan itu, di sana banyak kuburannya orang-orang soleh mereka. Iya, kuburannya Paus mulai dari tahun berapa, ratusan tahun yang lalu, ribuan yang lalu, dikubur di sana, dijadikan tempat ibadah di dalam gerejanya. Umat Islam dilarang. Jadi kuburan dibangun masjid untuk tempat ibadah itu dilarang. Kenapa? Karena arahnya menuju syirik. Nanti akhirnya kita mengkultuskan orang mati. Seakan-akan dia lebih hebat daripada Allah. Dan ini terjadi betulan. Jadi beliau benar-benar melarang hal itu. Kemudian beliau mengatakan pula, laknatullah 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah ditimpakan kepada Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai masjid tempat ibadah. Jadi beliau khawatir jangan sampai diwanti-wanti. Mereka mengatakan tidak apa itu, di surat Kahfi kan ada itu. Kuburannya Ashabul Kahfi dibangun masjid. Qala alladziina ghalabu 'ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjidah. Orang-orang berkuasa mengatakan kami akan bangun masjid di atas kuburan mereka. Ini ada beberapa bahasan. Pembahasan pertama, yang mengatakan itu bukan para ulama, yang mengatakan para penguasa, bukan ulama. Yang kedua, seandainya syariat mereka boleh bangun kuburan di atas, bangun masjid di atas kuburan, syariat kita tidak boleh, dilarang. Syariat orang dulu adalah syariat kita, selama tidak ada beda. Kalau beda, maka dipakai adalah syariat kita, syariat Nabi Muhammad SAW. Berarti syariat yang dulu sudah dinasakh, dihapus. Syar'u man qablana syar'un lana ma lam yarid dalilun ala khilaf. Syariat orang terdahulu adalah syariat kita selama tidak ada dalil yang menyatakan beda. Jadi dilarang. Kemudian beliau juga mengatakan la tattakhidhu qabri watanan yu'bad. Jangan kau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Beliau khawatir karena sudah terjadi zaman-zaman dulu. Itu syirik biasanya masuknya itu paling gampang melalui al-ghulu fis shalihin, sikap berlebihan kepada orang soleh. Makanya beliau khawatir, mumpung belum, beliau wanti-wanti terus. Bahkan awal terjadinya syirik di muka bumi, tegaknya adalah ghulu kepada orang soleh, yaitu pada kaumnya Nabi Nuh. Beliau wanti-wanti. Nah sekarang kan kuburannya Rasulullah di dalam masjid, bagaimana itu? Enggak. Kuburannya Rasulullah SAW itu di rumahnya Ibunda Aisyah.
Nanti diceritakan ya, beliau meninggal di rumahnya Ibunda Aisyah, dan di mana Nabi meninggal di sanalah kuburannya. Beliau dikubur di rumahnya Ibunda Aisyah di luar masjid itu. Sampai pada tahun sekitar 80 atau 90 Hijriah, penguasa yang berkuasa saat itu mengadakan perluasan masjid. Yang mana perluasan itu diantaranya mengarah kepada kuburannya Nabi Muhammad SAW. Dan para ulama yang masih hidup protes keras. Di antara yang protes keras adalah Sa'id ibnul Musayyib atau Sa'id ibnul Musayyab rahimahumullah ta'ala. Protes keras, jangan, tidak boleh. Jangan dimasukkan kuburan dalam masjid. Kalau mau perluasan, fadhol, tapi jangan ke arah kuburan. Tapi karena dia penguasa, ya terjadi penguasa. Akhirnya masuk dalam masjid. Tapi alhamdulillah tetap dijaga, dilapisi tembok, berapa lapis tembok itu. Sehingga tidak memungkinkan orang nyembah kuburan, dilapisi tembok, dijaga tentara, dijaga para ulama, jaga penuntut ilmu. Ini adalah kehormatan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dijaga tentara kuburannya, itu kehormatan yang ngatur ini Allah. Kita bayangkan, seandainya enggak ada yang jaga kuburan beliau, seenaknya orang bisa masuk. Yang terjadi apa? Yang terjadi nanti kacau luar biasa. Nanti masing-masing orang pulang bawa tanah nanti. Tanahnya nanti. Orang berapa juta haji, 3 juta, masing-masing bawa tanah. Nanti iya, nanti bisa kelihatan nanti dalamnya itu. Alhamdulillah oleh Allah dijaga, yang ngatur Allah. Yang ngatur Allah. Allah itu tidak akan membiarkan orang menguasai Al-Haramain Asy-Syarifain kecuali orang itu memang orang yang oleh Allah diizinkan untuk menguasainya. Al-Haramain Asy-Syarifain, dua tanah suci Mekah dan Madinah. Itu enggak sembarangan orang bisa menguasai. Orang yang bisa menguasai itu berarti memang dia dipilih oleh Allah untuk jaga. Dijaga oleh Allah. Burung ababil saja dulu dikirim ketika ada orang jahat bermaksud untuk menghancurkan Ka'bah. Dijaga oleh Allah. Tidak sembarangan orang. Alhamdulillah yang dipilih oleh Allah adalah ahli tauhid, yang jaga tauhid. Kalau tidak, yang terjadi Allahu Akbar, luar biasa, kesyirikan di mana-mana. Kemudian beliau juga membuka dirinya untuk dikisos. Beliau buka dirinya, badannya, silakan. Siapa yang dulu pernah saya sakiti, dibalas saya. Siapa yang mungkin dulu pernah saya pukul, sengaja tidak sengaja, silakan saya dibalas. Beliau memberikan dirinya dikisos karena beliau lebih memilih hukuman dunia daripada hukuman akhirat. Kemudian beliau juga berwasiat supaya para sahabat berbuat baik kepada orang-orang Ansor, orang-orang Madinah, karena mereka telah berjasa, yang datang menyambut kalian, memberi harta dan yang lainnya. Kalian baik kepada orang-orang Ansor. Kemudian beliau menyatakan bahwa beliau oleh Allah disuruh milih. Saya sebenarnya oleh Allah disuruh milih perhiasan dunia, hidup terus menerus, atau milih dipanggil Allah, ketemu Allah. Akhirnya Rasulullah milih dipanggil Allah, ketemu Allah. Jadi Nabi itu kalau mau mati, oleh Allah disuruh milih. Kamu milih hidup terus atau milih mati? Di sini Rasulullah milih meninggal saja, dan tugas saya sudah selesai. Padahal kalau mau beliau kaya raya, mendapat zahratul hayatid dunya, perhiasan kehidupan dunia, dapat. Tapi beliau milih fakhtara ma indahu, milih yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu para sahabat nangis. Beliau nangis, para sahabat nangis. Beliau yakin akan pisah dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian di Masjid Nabawi itu banyak pintu-pintu. Hampir tiap-tiap sahabat besar punya pintu khusus nama-nama mereka. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan supaya semua pintu itu ditutup kecuali pintunya Abu Bakar As-Siddiq tetap dibuka. Ini juga kehormatan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian itu semua terjadi pada hari Rabu. Rabu ya, beliau wafat nanti hari Seninnya. Kemudian pada hari Kemisnya, hari Kemis menjelang wafat, beliau tambah parah penyakitnya. Di sekitar beliau banyak sahabat kumpul. Lalu beliau mengatakan, halummu aktubu lakum kitaban lan tadhillu ba'dah. Tolong bawakan saya alat tulis. Saya akan menuliskan wasiat untuk kalian, yang kalian tidak akan tersesat setelah adanya wasiat itu. Kemudian sahabat Umar mengatakan, qad ghalaba 'alaihil wajh wa indakumul Qur'an hasbukum kitabullah.
Kata sahabat Umar bin Khattab, sudah kasihan, Rasulullah ini sakit, Rasulullah payah. Gak usah diambilkan alat tulis, sudah cukup kita kan ada Quran. Cukup bagi kita Al-Quran, pusaka Rasulullah SAW. Jadi sahabat Umar mengatakan begini karena sahabat Umar kasihan kepada Rasulullah SAW, payah. Dan sahabat Umar mengatakan cukup Quran, tidak selesai. Akhirnya sahabat di sana beda pendapat. Sebagian mengatakan diambilkan alat tulis, sebagian tidak, pro kontra. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, kumu anni. Sudah kalian pergi dari aku. Dan beliau menyetujui ucapannya sahabat Umar bin Khattab untuk tidak dituliskan wasiat dengan mencukupkan Al-Quran. Ini ada yang memanfaatkan untuk mukul sahabat Umar bin Khattab. Ini gara-gara Umar. Dan Rasulullah mau nulis wasiat. Kenapa oleh Umar kok tidak boleh? Ya sudah, kalau Anda bilang gitu, kita juga bisa bilang, yang mau ditulis oleh Rasulullah apa kira-kira? Kata mereka, ya Rasulullah akan mewasiatkan kepada Ali bin Abi Thalib. Lah kamu kok tahu? Kalau menurut saya Rasulullah akan menulis khalifahnya adalah sahabat Abu Bakar. Bisa jadi kan? Iya, jangan menebak-nebak, jangan neko-neko dalam beragama. Yang jelas Rasulullah SAW setuju dengan ucapannya sahabat Umar bin Khattab, cukup Quran. Apalagi juga beliau mengatakan beliau telah meninggalkan 2 pusaka. Taraktu fikum amrayn lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnati. Aku telah meninggalkan kepadamu 2 pusaka. Kamu tidak akan tersesat selama berpegang dengan kedua pusaka itu. Kitab Allah Al-Quran dan sunnahku. Hadis. Pusaka. Dan ini kalau masalahnya prinsip, tentu Rasulullah tidak akan mengikuti apa kata sahabat Umar. Kalau prinsip sudah, jangan dituruti Umar, bawa sini. Berarti Rasulullah setuju dengan ucapannya sahabat Umar. Jadi hati-hati kalau kita ada kelompok-kelompok yang nanti akan menjatuhkan sahabat. Karena sejarah itu banyak versinya. Dan tentu kita mengikuti versinya ahli sunnah wal jamaah. Buat apa sih ngelok-ngelok sahabat? Faedahnya apa? Mencaci maki sahabat, ya Allah. Kita banyak dosa. Kok mau nyaci maki sahabat? Apalagi sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, ya Allah, luar biasa. Katakanlah mereka berbuat salah. Toh mereka sudah menghadap Allah, menghadapi keadilan. Seperti itu. Kalau berbuat salah, tapi mereka para sahabat ahli surga yang telah dijamin oleh Rasulullah SAW. Dan juga sahabat Umar ini adalah merupakan mertua Rasulullah SAW yang terkenal keadilannya ketika menjadi khalifah. Dan bahkan syaitan pun lari kalau ketemu beliau. Sangat tegasnya beliau menegakkan kebenaran. Dan beliau juga mendapat ilham yang sangat banyak. Banyak ayat Quran yang turun didahului oleh ijtihad sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Kemudian juga Rasulullah SAW berwasiat hari itu agar supaya Yahudi, Nasrani, orang-orang musyrik dikeluarkan dari Jaziratul Arab. Di Jazirah Arabia tidak boleh kumpul 2 agama, hanya Islam saja. Jadi di Jazirah Arabia itu tidak boleh ada 2 agama, Islam saja. Dan sekarang sudah tidak karu-karuan. Sekarang sudah campur banyak agama. Yang masih steril ya secara umum adalah Saudi Arabia. Di Saudi tidak ada. Kita cari tempat ibadah agama lain tidak ada. Kalau orang kafir banyak, Amerika banyak. Kalau tempat ibadah resmi tidak ada. Seluruh negeri yang lain di Jazirah Arabia ada, di Kuwait, di Bahrain, di mana, di Emirat, di Iran. Bahkan di Iran banyak orang Yahudi, di Iran banyak, di Yaman juga, di mana-mana. Di Saudi Arabia tidak ada. Cuma 1 masjid saja, agama lain tidak ada tempat ibadah. Sehingga beberapa waktu yang lalu Paus Benediktus itu mengusulkan kepada Raja Abdullah agar supaya dibangun di Saudi Arabia itu gereja untuk memfasilitasi orang-orang Nasrani yang ada di sana. Tapi insya Allah tidak akan terjadi. Kalau dibangun gereja terjadi pergolakan yang luar biasa. Di sana itu ayatnya militan sekali. Cuman karena ya penguasanya yang mungkin ya takut sama Amerika atau yang lainnya. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk ke jalan yang lurus kepada semua penguasa kaum muslimin agar mereka benar-benar menegakkan al-wala wal bara'. Mereka menegakkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang hak kecuali
Allah, jangan dibalik. Karena sekarang banyak penguasa yang mengatakan la ilaha illal Amerikan, tidak ada Tuhan yang hak kecuali Amerika. Apa kata Amerika? Kalau dulu berhalanya Lata, Uzza dan Manat, kalau sekarang berhalanya adalah Amerika. Apa kata Amerika? Allahu Akbar. Kemudian juga Rasulullah SAW menekankan agar tetap dikirimkan utusan-utusan sebagaimana sebelumnya. Utusan bagaimana sebelumnya, dakwah dan jihad. Jadi memang penguasa itu harus mengirim utusan untuk dakwah dan jihad. Ini wajib. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah wa yuqimus shalah wa yaf'aluz zakata wa yu'tuz zakata. Harus mengirim utusan. Sekarang kan ada. Penguasa mana yang sekarang mengirimkan utusan untuk jihad? Ada. Kalau dakwah alhamdulillah ada ya, tapi jihad tidak ada. Malah jihad ini adalah syariat, tapi harus ada penguasa. Kalau sendiri-sendiri nanti kacau. Dikoordinir yang rapi untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau juga menekankan masalah sholat dan menekankan untuk menjaga budak dan tidak menzalimi budak. Ini semua terjadi pada hari Kamis. Kemudian ternyata penyakit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tambah parah. Beliau masih sholat hari Kamis itu dengan para sahabat. Sampai akhirnya waktu sholat Isya datang, beliau dalam keadaan payah. Beliau minta diambilkan air. Beliau menyiram tubuhnya dengan air supaya kuat. Mau berangkat ke masjid, payah, gak kuat. Disiram air lagi, udah kuat, mau berangkat, gak kuat lagi. Sampai 3 kali disiramkan air. Akhirnya beliau memerintahkan agar supaya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu menjadi imam menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga isyarat bahwa Abu Bakar adalah pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena imam dalam sholat itu juga imam dalam kepemimpinan. Akhirnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala menjadi imam, dan beliau sempat menjadi imam itu kurang lebih 17 sholat, 17 kali sholat wajib jadi imam. Ini isyarat beliau adalah khalifah sepeninggal Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada hari Sabtu atau hari Ahadnya, Rasulullah Muhammad SAW merasakan sudah agak ringan tubuhnya. Beliau dipapah oleh 2 orang sahabat untuk sholat zuhur. Ketika itu sahabat Abu Bakar sedang sholat jadi imam. Begitu melihat Rasulullah masuk, langsung Rasulullah didudukkan di sebelah kiri sahabat Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar menjadikan Rasulullah sebagai imamnya, dan para sahabat yang lain mengikuti sahabat Abu Bakar. Jadi sahabat Abu Bakar langsung mengikuti Rasulullah, sahabat yang lain tetap mengikuti sahabat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kemudian juga sahabat Abu Bakar yang memperdengarkan takbir-takbirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, Rabbana walakal hamdu, supaya dengar semuanya. Dan pada hari Ahad itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerdekakan budak-budak yang dimilikinya. Beliau ingin meninggal dunia dalam keadaan tidak punya tanggungan apa-apa. Budak-budak dimerdekakan semuanya. Uang-uang yang masih ada tinggal 7 dinar disedekahkan semuanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senjata-senjata yang masih dimiliki dihibahkan kepada kaum muslimin semuanya. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu masih punya utang kepada orang Yahudi, yaitu beliau menggadaikan bahan besinya untuk mendapatkan beberapa sok dari gandum. Jadi beliau meninggal dunia dan masih punya utang kepada Yahudi. Baju besi beliau digadaikan untuk mendapatkan beberapa sok gandum, sekitar 30 sok gandum. Ini menunjukkan betapa kesederhanaan kehidupan Rasulullah Muhammad SAW, dan ini juga merupakan dalil bermuamalah dengan non-muslim itu boleh, selama masih belum dihukumi sebagai kafir perang. Kemudian pada hari Senin, dan ini adalah hari wafat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abu Bakar saat itu sedang sholat subuh menjadi imam. Lalu Rasulullah sempat mengintip dari jendelanya.
Para sahabat semuanya senang. Mereka menyangka Rasulullah sudah sehat mau keluar. Ternyata Rasulullah tidak jadi keluar, mengisyaratkan teruskan sholat kalian semuanya. Beliau masuk rumahnya lagi dan lampunya ditutup. Kemudian pada hari itu juga Rasulullah SAW memanggil putri kesayangannya Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha. Dipanggil dan dibisiki. Lalu Sayyidah Fatimah nangis. Kemudian dipanggil lagi yang kedua kalinya oleh Rasulullah SAW dan dibisiki. Lalu Sayyidah Fatimah tertawa. Ketika itu beliau ditanya oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, apa yang dibisikkan oleh Rasulullah SAW? Yang pertama kamu nangis, yang kedua kamu tertawa. Sayyidah Fatimah tidak mau menceritakan. Sampai setelah wafat Rasulullah SAW baru Sayyidah Fatimah menceritakan. Yang pertama-tama ayah membisiki saya bahwa ayah akan pergi meninggalkan dunia selama-lamanya. Dan saya pun nangis. Karena saya akan pisah dengan ayah, dengan Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian ayah membisiki saya kedua kalinya, yaitu ayah memberitahukan kepada saya bahwa saya adalah anggota keluarga yang segera menyusul ayah. Dan saya adalah Sayyidatu Nisa'il Alamin, pemimpin para wanita alam semesta. Saya pun tertawa, saya senang. Dan memang benar, Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha meninggal dunia kurang lebih 6 bulan setelah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah penyakitnya tambah parah. Orang itu kalau sakaratul maut itu sumpah sekali. Demikian pula dialami oleh Rasulullah SAW. Sang putri Sayyidah Fatimah tidak tega melihat ayahnya seperti itu. Sayyidah Fatimah mengatakan, "Wa qarba abata." Aduhai ayah, betapa beratnya sakitmu wahai ayah. Lalu ayahnya Rasulullah SAW menjawab, "Laisa ala abiki karbun ba'dal yaum." Wahai putriku, ini adalah sakit yang terakhir. Ini adalah susah yang terakhir. Setelah hari ini, ayahmu tidak susah lagi. Masya Allah. Jadi orang Islam, orang mukmin kalau mati, dia senang. Kalau dia sakit, kalau mati berarti sembuh. Kalau dia sumpek, kalau mati sumpeknya hilang. Kalau dia miskin, kalau mati berarti dia miskinnya hilang. Kematian adalah istirahatnya orang mukmin. Al-mautu rahatul mukmin, bahkan tuhfatul mukmin al-maut. Kado istimewa dari Allah untuk orang mukmin adalah kematian. Dia keluar dari sempitnya dunia menuju luasnya ampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau memanggil dua cucu kekasihnya Al-Hasan wal Husain, dipanggil dan cium kedua cucu ini. Kemudian beliau juga memanggil para istri semuanya, diberi nasihat dan peringatan semua istri itu. Dan penyakit beliau tambah parah. Beliau mengatakan bahwa sakit ini juga merupakan dampak daripada racun yang sempat ditelan ketika perang Khaybar. Ketika perang Khaybar, lama, berapa tahun yang lalu, Rasulullah sempat diberi hadiah oleh seorang wanita Yahudi kambing yang telah dibumbui racun. Dan Rasulullah sempat memakan dan menelannya. Walaupun kaki kambing itu kemudian bicara bahwa dia ada racunnya, tapi ada yang sempat tertelan. Dan sakitnya beliau juga merupakan dampak racun yang telah masuk berapa tahun yang lalu. Jadi dampaknya racun itu jangka panjang, dampak racun. Kemudian beliau karena sakaratul maut cukup berat, seperti orang sumpek, beliau ngambil kain ditutupkan di wajahnya. Begitu merasa sesak, dibuka lagi, ditutup lagi. Begitu merasa sesak, dibuka lagi. Sambil beliau mengatakan, "La'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid yuhaddzir wa sana'u." Laknat Allah ditimpakan kepada Yahudi dan Nasrani. Mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai masjid-masjid tempat ibadah. Rasulullah memperingatkan jangan sampai umat Islam melakukannya seperti itu. Dan beliau juga mengatakan, la yabqina dinan bi ardil Arab. Jangan sampai ada dua agama di negara Arab. Di Jazirah Arabia hanya ada satu agama, Islam saja, tidak boleh ada agama lain.
Kemudian di antara wasiat beliau yang terakhir yang selalu diulang-ulang, beliau mengucapkan as-shalah, as-shalah wa ma malakat aymanukum. Kamu jaga salat dan budak-budak yang kamu miliki. Ini menunjukkan betapa pentingnya salat. Sampai mau mati beliau mau wanti-wanti salat, kamu jaga salat, kamu perhatikan salat. Juga masalah budak. Kalau kita mencermati di sini, yang terakhir beliau tekankan adalah hubungan dengan Allah yang baik, hubungan dengan manusia yang baik. Menjaga budak, jangan dolim. Salat hubungan dengan Allah, menjaga budak, jangan dolim budak, jangan mendolimi orang lain. Hubungan dengan Allah baik, hubungan dengan manusia juga baik. Jadi salat ini prinsip. Makanya kalau orang tidak salat itu kafir, benar-benar dia non muslim. Masalah salat ini kan. Kemudian beliau dipangku oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, berada di antara dada dan leher Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, di pangkuan Ibunda Aisyah. Ini riwayat yang sahih. Ada riwayat yang lainnya mengatakan beliau meninggal dunia di pangkuan Sayyidina Ali. Tapi itu versi lain. Kalau versi kita ahli sunnah wal jamaah tidak ada khilaf, semua dalilnya sahih. Rasulullah SAW meninggal dunia di pangkuan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Karena memang beliau berada di dalam rumahnya Ibunda Aisyah dan gilirannya Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau di pangkuan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Lalu masuk Abdurrahman, saudaranya Ibunda Aisyah, sama-sama putranya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Waktu itu Abdurrahman bin Abu Bakar membawa siwak dari batang pohon ara itu. Siwak, lalu Rasulullah melihat siwak itu. Rasulullah suka bersiwak. Rasulullah suka dengan kebersihan, membersihkan giginya. Ibunda Aisyah paham bahwa Rasulullah ingin bersiwak. Ibunda Aisyah mengatakan, saya ambilkan ya. Kata Rasulullah, ya, mengangguk dia ambilkan. Lalu diambil siwak itu. Sebelum diberikan kepada Rasulullah SAW oleh Ibunda Aisyah, dipakai dulu, dilembutkan siwak itu, lalu diberikan kepada Rasulullah SAW. Dan beliau menjelaskan, pakai siwak dulu, dibersihkan mulutnya, akan ketemu malaikat, akan ketemu Allah Subhanahu wa taala. Bersiwak paling bagus. Ini menunjukkan betapa cinta Rasulullah SAW kepada Ibunda Aisyah dan betapa cinta Ibunda Aisyah kepada Rasulullah SAW. Yang terakhir beliau rasakan itu adalah air ludah Ibunda Aisyah, bekas siwaknya Ibunda Aisyah. Allahu Akbar. Kemudian setelah itu beliau memasukkan tangannya ke air, mengusapkan di wajahnya. Karena haus, sampai beliau mengatakan, La ilaha illallah, inna lil mauti la sakara. Tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah. Sesungguhnya kematian itu ada sakaratnya, sakaratul maut. Kemudian beliau jarinya menunjuk ke atas dan matanya melihat ke atap, sambil mulut beliau mengucapkan kata-kata yang didengar oleh Bunda Aisyah. Kata-kata itu berbunyi, Ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Allahumma ighfirli warhamni wa alhiqni bil rafiqil a'la. Allahumma rafiqil a'la. Bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat atas mereka dari kalangan para nabi, siddiqin, syuhada dan sholihin. Ya Allah, ampunilah hamba, sayangilah hamba, dan kagumkan hamba dengan kelompok yang mulia yang tinggi, yaitu dengan rombongan para malaikat di sana. Kemudian beliau mengucapkan kalimat terakhir itu 3 kali dan roh beliau lepas dari badannya. Dan beliau meninggal dunia pada hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, pada waktu pagi hari ketika waktu duha mulai memanas. Usia beliau genap 63 tahun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian berita ini sampai kepada para sahabat dalam sekejap, dan para sahabat merasakan dunia telah menjadi gelap atas mereka dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan hari yang terbaik
yang penuh dengan cahaya adalah ketika masuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Dan ketika beliau wafat, seakan-akan itu adalah hari yang terburuk dan seakan-akan cahaya menjadi padam. Para sahabat nangis tidak apa-apa. Air mata terlinang, hati bersedih. Yang penting kita tetap mengucapkan kata-kata yang membuat Allah Subhanahu wa taala ridho. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tidak percaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Dan beliau marah besar kalau ada yang mengatakan Rasulullah wafat. Beliau mengatakan inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yamut wa la yamut hatta yufnillahu al-munafiqin. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mati dan tidak akan mati sehingga Allah benar-benar menghabiskan orang-orang munafik. Dan beliau mengancam kalau ada yang mengatakan Rasulullah mati, saya tebas lehernya dengan pedang. Jadi beliau belum siap mendengar kematian Rasulullah Muhammad SAW. Sudah, semuanya takut, semuanya tidak berani berkomentar. Lalu datanglah sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala datang. Kemudian beliau turun dari kendaraannya, diikat kendaraannya di samping masjid Rasulullah SAW. Kemudian beliau masuk masjid, tidak bicara dengan seorang pun. Lalu beliau masuk ke rumahnya Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sana telah wafat dan telah ditutup dengan kain tubuhnya. Lalu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala membuka wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dicium kening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu sahabat Abu Bakar menangis dan beliau mengatakan bi abi anta wa ummi la yajma'u Allahu 'alaika mautatain amma al-mautatu allati kutibat 'alaik faqad mutta. Demi ayah dan ibuku wahai Rasulullah, Allah tidak akan mengumpulkan padamu dua kematian. Kematian yang telah dituliskan untukmu telah terjadi. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar wafat dan beliau telah meyakini hal itu. Walaupun para nabi tetap hidup di alam arwah, bahkan para nabi itu sholat di kuburan mereka. Kemudian sahabat Abu Bakar mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tibata hayyan wa mayyitan. Engkau tetap indah, tetap wangi ketika hidup ataupun ketika mati. Jasad beliau tetap mengeluarkan bau wangi. Kemudian setelah itu beliau keluar dari rumahnya. Beliau mengatakan kepada sahabat Umar, "Ya Umar, ijlis. Hai Umar, kau duduk." Ternyata sahabat Umar tidak mau. Beliau tetap bersikeras Rasulullah tidak mau. Lalu sahabat Abu Bakar membiarkan sahabat Umar. Beliau langsung naik mimbar dan beliau berkhutbah. Di antara isi khutbahnya, "Man kana minkum ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana minkum ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut." Siapa di antara kamu yang menyembah Muhammad, maka Muhammad telah mati. Siapa di antara kamu yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah Maha hidup dan Allah tidak akan pernah mati. Lalu beliau membacakan firman Allah di dalam surat Ali Imran ayat nomor 144. "Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra syai'a wa sayajzillahu syakirin." Dan dia adalah Muhammad melainkan seorang rasul sebagaimana rasul-rasul yang sebelumnya. Apakah kalau dia mati atau terbunuh kau akan murtad? Barang siapa yang murtad maka tidak membahayakan Allah sedikit pun, dan Allah akan memberikan balasan kebaikan bagi orang-orang yang bersyukur. Sahabat Umar bin Khattab baru percaya kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Oh, ternyata Rasulullah benar-benar sudah meninggal dunia. Ayat ini padahal turunnya sudah lama, tapi para sahabat seakan-akan baru mendengar ayat ini saat itu ketika dibacakan oleh sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Sahabat Ibnu Abbas mengatakan, "Fa wallahi laka anna an-nas lam ya'lamu anna Allah anzala hadhihi al-ayah hatta talaha Abu Bakr fa talaqaha minhu an-nas fama asma' bashara min an-nas illa yatluha." Demi Allah, seakan-akan semua manusia tidak ada yang tahu bahwa Allah telah menurunkan ayat ini. Sehingga sahabat Abu Bakar membacakan ayat ini, baru orang-orang
tahu ternyata ada ayat seperti ini, sehingga mereka selalu membacakan ayat itu. Inilah di antara mukjizat Quran. Ada kalanya kita sering baca Quran, tapi ada kalanya ada ayat yang seakan-akan kita baru membacanya seumur-umur kita. Setelah yakin Rasulullah SAW meninggal dunia, sahabat Umar langsung lemas. Beliau lemas lunglai dan beliau terjatuh ke tanah. Sudah, kekasihnya telah meninggal dunia, Rasulullah SAW. Kemudian para sahabat tidak ingin menguburkan Rasulullah SAW, sehingga terpilih dulu pengganti Rasulullah SAW. Dan mereka mengadakan pertemuan di Saqifah Bani Sa'idah, sampai akhirnya diputuskan yang menjadi khalifah pengganti Rasulullah SAW adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau diangkat jadi khalifah dan semuanya setuju membaiat beliau. Kemudian pada hari Selasa Rasulullah SAW dimandikan. Tapi beliau dimandikan tanpa dilepas pakaiannya, dimandikan di balik pakaiannya. Yang memandikan adalah pamanda beliau Al-Abbas dan juga sahabat Ali bin Abi Thalib, serta kedua anak Al-Abbas yang bernama Al-Fadl dan Utam. Kemudian juga Syafran pembantu beliau, Usamah bin Zaid kekasih beliau, dan Aus bin Khawlah. Mereka yang memandikan Rasulullah SAW. Al-Abbas dan kedua putranya Al-Fadl dan Utam yang bertugas membalak-balik badan Rasulullah SAW. Usamah dan Syafran yang menuangkan air ke tubuh Rasulullah SAW. Sahabat Ali bin Abi Thalib yang langsung membasuh Rasulullah SAW, memandikan beliau, dan Aus yang memangku, menyandarkan Rasulullah di dadanya. Jadi dipangku, dimandikan. Dimandikan beliau dengan 3 kali siraman, yaitu ganjil, dengan air yang dicampur dengan daun bidara supaya wangi. Airnya diambil dari sebuah sumur milik seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Khaitamah. Sebuah sumur yang ada di Kubah. Sumurnya bernama Sumur Al-Ghors. Kenapa diambil dari situ airnya? Karena Rasulullah SAW biasanya kalau minum dari sumur itu, lalu dijadikan sebagai air untuk memandikan Rasulullah SAW. Beliau dikafani dengan 3 lapis kain putih, tanpa imamah, tanpa sorban, tanpa baju. Jadi cuma kain saja 3 lapis. Kemudian yang menggali kuburan beliau adalah sahabat Abu Talhah. Digali di tempat wafatnya itu, langsung digali. Di sanalah kuburan beliau. Kemudian kuburannya ada liang lahatnya. Sebelum dikubur, jenazah Rasulullah, tempat tidurnya ditaruh di atas kuburan itu. Lalu para sahabat menyolati tanpa ada imamnya. Jadi disolati di rumah itu juga, bukan di masjid, tanpa ada imam. Masing-masing sholat rombongan-rombongan, 10 orang, 10 orang, 10 orang. Sholat sendiri-sendiri tanpa ada yang mengimami. Yang pertama menyolati beliau adalah keluarga dekat beliau, kemudian muhajirin, kemudian ansor, kemudian anak-anak, kemudian wanita atau para wanita dulu, kemudian anak-anak. Dan semua itu selesai pada hari Selasa, serta kebanyakan pada malam Rabu, dan beliau dikubur pada malam Rabu itu. Matinya hari Senin pagi hari, maka siang, dan beliau dikuburkan pada malam Rabu. Malam Rabu. Kenapa kok lama? Karena para sahabat itu tidak mau menguburkan Rasulullah sebelum ada penggantinya. Dan juga jasad beliau tidak berubah, tidak menimbulkan bau busuk. Jasad beliau tetap wangi sampai kapanpun. Kemudian yang masuk ke dalam kuburan Rasulullah SAW adalah sahabat Al-Abbas dan sahabat Ali bin Abi Thalib, serta sahabat Al-Fadl, putra daripada sahabat Al-Abbas radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Inilah musibah yang paling besar. Para sahabat tidak percaya bahwa Rasulullah SAW telah meninggal dunia. Beliau bersabda, "Idza usiba ahadukum bi musibah, falyadhkur musibatahu bi, fa innaha a'zamul masa'ib." Apabila seorang dari kamu ditimpa musibah, maka hendaklah dia mengingat musibah wafatku, karena itu adalah musibah yang paling besar. Jadi kata Rasulullah SAW, kalau kita kena musibah apa saja, kita ingat musibah wafatnya Nabi.
Maka musibah yang menimpa kita seakan-akan kecil dibanding musibah wafatnya Rasulullah SAW. Karena begitu beliau wafat, yang terjadi adalah kekacauan sepanjang masa. Inilah detik-detik terakhir kehidupan Rasulullah SAW. Sebenarnya banyak pelajaran bisa kita ambil karena waktunya singkat. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan insya Allah nanti untuk berikutnya nanti kita akan bahas tentang rumah tangga Rasulullah SAW, istri beliau, anak-anak beliau, dan juga tentang sifat-sifat beliau. Setelah itu kita mulai dari awal lagi sirah Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kajian sirah ini menjadikan kita semakin mencintai Rasulullah SAW dan mengikuti ajaran beliau lahir batin. Dan semoga kita semua diwafatkan di atas agama Rasulullah SAW. Kita dikumpulkan dalam kelompok Rasulullah SAW, dan hari kiamat nanti kita mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Kita mendapat minum dari al-haud telaga Rasulullah SAW yang airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, lebih wangi dari misik, yang barang siapa minum satu teguk tidak akan haus selama-lamanya, yang jumlah bejananya sejumlah dan seindah bintang-bintang di langit. Mudah-mudahan kita semua nanti dimasukkan ke dalam surga bersama-sama Rasulullah SAW, bersama para nabi, siddiqin, syuhada dan shalihin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.